Sekarang kita record dulu ya. Slide-nya kalau begitu bisa dibagi sih ya. Bisa, bisa. Yang Oke. kemarin. Yang Terima kemarin kasih. ya. Heeh. Iya, Oke. iya. Saya berarti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bin Muhammad Ali. Alhamdulillah kita malam ini eh, kongko-kongko di Zoom untuk membahas judulnya Sedo Paulin. Sedo Paulin. Ini insya Allah begitu saya rekam akan saya langsung upload di eh, YouTube ya. Semoga terekam. Yang kemarin tidak terekam. Sekedar untuk mengingatkan dan juga untuk yang menonton di YouTube. Hari Rabu ini kita berkumpul untuk menyimak pembahasan Judaisme dan Zionisme live dari Vancouver, Kanada. Dan saya akan hadir bersama dengan Aris Syariati dari Kediri dan Teh Dina Sulaiman dari Bandung. Dan sebelum itu, eh, bagi yang ingin hadir sebagai daudah untuk doa bersama, silakan hadir dari sejak jam 4.30 waktu Indonesia Barat ya. Kalau waktu Indonesia Tengah berarti 5.30, waktu Indonesia Timur 6.30 ya. Nah, jadi kita mulai sekarang dengan pembahasan yang berjudul Sedo Paulin atau Sedo Pengikut Paulin, Sedo Pauliah. Oh ya bahasa Indonesianya ya enaknya ya. Sedo Pauliah. Jadi kayak bahasa Arab ya. Nah, ini adalah satu pembahasan dalam studi nafsiologi yang saya pikir sangat penting untuk memahami cara pandang atau perspektif yang cukup berbeda di dalam berbagai syarahan kitab The Beloved and I dengan berbagai pandangan di dalam kekristenan dan di dalam Islam ketika membahas Santo Paulus dan ajaran-ajarannya atau yang disampaikan oleh Santo Paulus di dalam Injil. Saya menghormati beliau, maka saya akan memanggil beliau sebagai Santo Paulus. Santo itu artinya lebih kurang sama dengan waliullah ya. Hanya itu dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Indo-Eropa. Nah, sebagai perkenalan, saya akan mengatakan bahwa nafsiologi adalah studi tentang atau dari kitab The Beloved and I, suatu kompendium yang berisi Taurat, Nebiim, Ketubim atau Zabur ya. Zabur itu adalah Nebiim dan Ketubim dan kemudian Injil atau Perjanjian Baru dan berbagai kitab yang dianggap apokripa atau tidak kanonik oleh berbagai gereja lain namun dianggap kanonik oleh gereja yang lain lagi. Misalnya kalau yang dianggap kanonik oleh gereja-gereja Ethiopia itu seperti kitab Enoch dan kitab Yubelium, tapi itu tidak dianggap kanonik oleh gereja-gereja barat ya. Atau Deuterokanonika itu tidak dianggap kanon kan oleh Protestan ya. Nah, juga ini membahas tentang nafs. Jadi sebetulnya isi dari kitab The Beloved and I itu membahas nafs atau the self ya, the self, sang diri. Nah, dan tentu saja juga membahas tradisi-tradisi yang ada di dalam Tarekat Daudiyah. Nah, apa sih Sedo Paulin itu? Sedo Paulin itu adalah satu istilah yang diciptakan di dalam kitab The Beloved and I. eh, saya tidak tahu apakah ada kata Sedo Paulin di dalam buku-buku lain. Saya rasa tidak ada. Saya belum menemukannya sejauh ini. Mungkin saya salah, karena saya mungkin belum piknik ke buku-buku yang lain, atau saya belum piknik ke kanal-kanal YouTube yang beragam. Namun, eh, saya merasa atau menganggap bahwa istilah ini diciptakan atau ada di dalam kitab The Beloved and I, Sedo Paulin. Jadi ini bukan kata-kata yang saya bikin. Eh, Nanti ada yang bilang nih kata-kata karangan istilah karangan Hepzibah atau Gayatri. Enggak, bukan ya. Ini mungkin karangannya Pak Thomas atau mungkin dia juga mengambilnya dari sumber-sumber yang lain. Nah, apa sih Sido Paulin itu? Sido Paulin itu merujuk pada banyaknya di antara kita yang salah memahami perkataan Santo Paulus. Nah, The Beloved and I mengajarkan kepada kita bahwa hal itu yang kita anggap Santo Paulus mengatakan A, B, C, D.
anu dan dan itu tidaklah terlihat seperti itu ya. Hmm. Namun yang patut disalahkan itu adalah Pseudo Pauline ini. Nah, umat Islam pada umumnya dan yang sengaja dengan seorang mantan Kristen yang saya rujuk ya untuk menghasilkan video ini. Jadi ada satu orang mantan Kristen yang mengatakan bahwa Santo Paulus itu mengubah Injil Yesus dan ini dan itu. Nah, namanya Alex Ferrari kalau tidak salah. Saya tidak ingat, pokoknya nama belakangnya Ferrari seperti nama mobil ya. Dia seorang mantan pendeta gereja Pentakosta atau gereja karismatik yang kemudian tertarik dengan spiritualitas timur dan dia merasa bahwa Santo Paulus itulah yang mengubah Injil Yesus dan mengubah kekristenan Yesus menjadi kekristenan seperti sekarang. Setidaknya itu berdasarkan pengalaman Alex Ferrari sebagai orang yang dibesarkan sebagai orang Kristen di Amerika Serikat yang mungkin lebih dekat dengan kekristenan Protestan atau kekristenan evangelikal ya, karismatik atau Pentakosta. Nah, kemudian mungkin dia tertarik dengan ajaran-ajaran mistisisme timur sehingga dia melihat kok kayaknya ada yang salah ya. Apakah betul begitu? Nah, ternyata umat Islam juga kalau kita melihat di YouTube channel YouTube dan di TikTok dan di mana-mana ya sering tuh saya melihat ya, salah Santo Paulus eh, bahwa dialah yang mengubah ajaran Yesus. Apakah jangannya Ferrari tadi. Jadi kita tahu pandangan itu dari orang-orang Kristen sendiri yang kritis, yang mungkin juga keluar dari kekristenan. Nah, yang menarik ya. Jadi itu bukan ide orisinil orang-orang Islam sendiri yang mengkritisi Santo Paulus gitu kan. Dan juga mungkin kita lihat apakah pada abad pertengahan atau pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang Kristen ini memiliki kekritisan yang sama terhadap Santo Paulus. Apakah begitu? Ya, saya kira kekritisan ini baru muncul mungkin pada masa Renaissance dan pada masa pencerahan atau era Enlightenment ya. Nah, ketika kekristenan itu mulai dicabar oleh Protestanisme dan kemudian dari situ dari era reformasi muncullah era Renaissance. Renaissance ya, kelahiran kembali katakanlah kelahiran kembali dari pandangan dunia Helenisme atau pandangan dunia Barat yang dianggap berbeda banget dengan kekristenan. Nanti apakah begitu? Itu kapan-kapan bisa kita bahas ya. Itu menarik juga untuk kita lihat. Nah, kalau kita bukan orang Kristen, biasanya kita akan menganggap juga Santo Paulus itu orang yang jahat. Jadi kalau kita tidak percaya pada ide-ide atau doktrin dan dogma di dalam kekristenan saat ini, itu biasanya itu kita juga punya satu kecenderungan untuk menganggap beliau sebagai orang yang jahat atau tidak baik ya. Ada satu kecenderungan seperti itu. Nah, inilah uniknya The Beloved and I sebagai transmisi yang disampaikan kepada murid-murid Gaudia sejak masa Syekh Ali Haida Thomas McEwen itu malah mengajarkan kepada saya bahwa Santo Paulus itu justru mengajarkan konsep imamah. Konsep imamah yang senada dengan keyakinan di dalam Syiah, khususnya Syiah Imamiyah. Apakah itu konsep itu? Yaitu tentang otoritas pembimbingan ilahi yang diberikan oleh Tuhan di dalam garis silsilah yang berkesinambungan. Ya, jadi ini ditegaskan atau disyarahkan di dalam berbagai syarahan komentari di dalam The Beloved and I. Itu silahkan dicari sendiri. Jadi walaupun juga ada kata-kata yang mengkritik Santo Paulus di dalam The Beloved and I, tetapi juga banyak yang disampaikan itu memuji Santo Paulus. Ini adalah sifat yang khas dari kitab The Beloved and I ya. Kitab The Beloved and I ini kadang dia bisa memuji seorang sosok, seorang tokoh, karakter, tapi juga bisa mengkritik atau meledek gitu kan. Seolah seperti Tuhan sedang bicara, kamu itu ngapain sih Musa seperti itu gitu kan. Kamu ngapain sih Muhammad, kok kamu itu gelisah kan sudah ada aku kata Tuhan gitu kan. Nah, cara bersastra seperti ini tuh kadang sulit ya dipahami oleh orang yang mungkin
nanti saya dianggap ini ya, rendah literasi atau kurang skill literasi. Literasi itu kan bukan sekedar bisa membaca dan menulis, tapi juga termasuk bisa memahami dan kemudian merangkum, sehingga di dalam pemahaman itu dia juga bisa berkreasi, dia juga bisa berinovasi, ya menulis lagi atau berkata-kata atau kemudian menggambar, melukis, membuat sandiwara dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk literasi juga sebetulnya ya, termasuk kalau kita pandai berpantun, pandai bersyair, itu satu bentuk literasi sebetulnya. Nah, banyak dari kita itu sering salah paham kalau kita membaca satu tulisan itu nada dari ekspresi yang disampaikan. Nah, kalau saya bilang seperti tadi, apa eh, Muhammad kamu ngapain seperti itu gitu kan? Loh kok Gayatri ngomongnya seperti itu sih ke Nabi Muhammad? Loh bukan begitu, saya sedang berpura-pura atau saya sedang bersandiwara seperti Tuhan yang menyampaikan firman kepada Rasulullah bahwa Rasulullah engkau jangan khawatir, engkau jangan gelisah, engkau jangan bimbang karena aku ada di sisimu, kata Allah begitu. Nah, seperti juga misalnya teknik yang disampaikan di dalam Taurat itu ketika Allah bilang kepada Kain ya, Kain, di mana kamu tahu nggak di mana itu saudaramu Abel? Nah, kan gitu kan. Terus di dalam Taurat itu ditulisnya begini, kata kata Kain dia menjawab, emangnya saya itu adalah pengasuh, nanny atau babysitter atau caregiver gitu ya? Apa emangnya gue itu babysitternya Abel gitu kan dia bilang. Nah, cara menyampaikan seperti ini itu ya mungkin bisa dikatakan seperti sarkas atau satir yang sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita poin dari cerita itu adalah manusia adalah caregiver kepada satu sama lain. Tapi si tokoh ini, si karakter yang jahat ini, dia malah mengatakan seperti itu. Ya, si Kain itu. Nah, makanya kemungkinan sekali Santo Paulus itu juga banyak disalahpahami karena cara dia itu bicara itu mungkin seperti itu. Nah, yang nafsologi menyebut konsep atau sistem imamah itu sebagai parampara. Jadi supaya tidak terlalu terlihat terkesan Syiah banget atau Sunni menolak Sunni gitu kan. Hmm. Sedangkan tujuan dari kitab The Beloved NI itu adalah untuk merekonsiliasi semua konsensus yang lahir dari pohon hayat Nabi Adam, Nuh, dan lain-lainnya itu. Makanya saya menemukan kata parampara yang berarti lebih kurang sama dengan imamah ya. Nah, sedangkan penyampaian transmisi di dalam Ahlul Bait disebut sebagai sampradaya. Jadi, kalau musyid-musyidnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya itu disebut parampara, maka cara menyampaikan transmisinya, metodenya disebut sampradaya. Dan tempat berlangsungnya sampradaya itu, yaitu bait, itu disebut ojak, kocak. Ojak nanti kayak ojek. Sebetulnya aslinya katanya cara membacanya itu ojak, tapi kita boleh berkreasi, kita bikin. Kita kan orang Indonesia, nanti kayak ojek. Nah, nah, satu ketika ada orang bertanya, dari mana Anda menemukan istilah parampara dan sampradaya? Ketika saya jawab, ya itu ada di dalam tradisi India. Emang ada di dalam Taurat, di bagian mana kita itu harus menjalankan sistem parampara dan sistem sampradaya? Lalu saya jawab, itu ada di dalam satu kitab khusus, yaitu yang disebut Imamat atau Lewian, nah, Leviticus ya. Nah, itu sebetulnya berbicara mengenai sistem parampara. Kemudian di dalam sistem sampradaya, seorang mursyid itu mewariskan atau menyampaikan transmisi secara personal kepada seorang murid yang ditandai dengan suatu ijazah, yaitu suatu istilah tradisional sufi yang biasanya berisi amalan tertentu atau silsilah yang berarti zikir dan tawasul tertentu dan semacamnya. Mungkin bagi orang yang tidak akrab dengan tradisi Islam, apalagi juga tradisi Sufisme, ini penting untuk melihat bedanya yang tidak ada di kekristenan. Saya hampir tidak menemukan di kekristenan adanya tradisi seperti ini atau bahkan di Judaisme juga. Mungkin saya salah ya. Besok kita bisa tanyain itu Rebai. Uh, ketika
seseorang itu sudah belajar secara personal kepada seorang mursyid yang mempunyai silsilah parampara atau silsilah mursyid-mursyid, dia kemudian bisa mendapatkan ijazah yang bisa aja itu ijazahnya itu berisi amalan atau berisi eh, sanad atau juga zikir atau apapun itu ya yang menunjukkan bahwa dia itu menerima sampradaya dari mursyid tersebut. Bahkan bisa jadi ijazah itu adalah satu bentuk yang kamu akan meneruskan saya di dalam silsilah. Jadi ijazah ini ya, katanya ijazah itu bukan yang merupakan sertifikat suatu pendidikan secara formal, tapi suatu yang informal sebetulnya ya. Jadi kalau ini kadang saya juga bingung bagaimana orang bisa di majlis taklim yang begitu massal dia menyampaikan saya berikan amalan ini kepada ribuan orang. Ini satu hal yang menurut saya patut saya pertanyakan ya, karena tadinya itu tidak seperti itu. Kalau sifatnya terlalu massal seperti itu, ada kecenderungan bisa disalahgunakan dan bisa mengeksploitasi kekuasaan si mursyid itu. Jadi mursyidnya itu justru melakukan itu bukan untuk muridnya sendiri, tapi dia ingin supaya wah saya, inilah karomah saya gitu ya. Nah itu saya khawatirnya seperti itu. Tapi oke lah, kalau memang ada yang melakukan seperti itu ya silahkan. Cuman saya ingin menegaskan bahwa di dalam tradisi yang aslinya gitu ya, penyampaian transmisi itu secara sampradaya yang jumlahnya itu kecil. Kalau tidak satu lawan satu, bukan satu lawan satu, satu dengan satu gitu, satu murid dengan satu guru gitu ya. Atau ya paling banyak itu 70 murid lah, 72 murid gitu ya. Mesti kan kalau di dalam cerita-cerita diberkati dengan 72 murid. Bahkan kalau di dalam sufisme itu satu juga ada cerita seorang guru hanya mengangkat 12 murid. Yang lainnya itu bukan murid tapi muhibin atau pengikut. Nah, followers, pencinta. Yang intinya itu kelas intensif. Jadi gurunya itu mesti kenal setiap muridnya itu secara personal. Saya harus kenal Abdel Kanber, siapa istrinya, siapa ininya gitu kan. Terus saya, walaupun saya belum kenalan ya dengan Abdel yang satu lagi ada di sini, eh, itu harus. Supaya saya juga tahu bagaimana cara terbaik saya untuk menyampaikan transmisi itu sesuai dengan kapasitas murid tersebut. Nah, itu. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi nggak mungkin eh, nggak kenal. Kalaupun nggak kenal di dunia nyata itu ada namanya konsep waisya itu ya. Seperti Wais Karni yang beliau saking mencintai Rasulullah tapi tidak bisa datang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah datang kepada di alam arwah. Nah itu masih masih dalam bentuk yang intensif. Dia kenal, Rasulullah kenal tapi di alam arwah. Hah? Nah, ini juga itu artinya muridnya juga kenal kan secara langsung. Wah, Sinka Karni kenal Rasulullah. Meski itu dari alam arwah. Murid-murid saya harus kenal siapa saya. Setidaknya kenal lah saya tinggal di mana gitu kan. Walaupun tidak kenal secara banget-banget. Maksudnya kenal personal itu kan seperti itu ya. Pernah berinteraksi langsung, berhadapan langsung. Nah, hmm, ya, kalau di dalam nafsiologi itu untuk murid yang telah mengenal secara personal dan pernah belajar secara personal semacam itu ada dua kategori ya. Satu, murid yang belum diinisiasi itu disebut talib. Kemudian yang belum diinisiasi itu disebut muntasib. Jadi itu ya, muhib tadi ya, pencinta. Saya panjang lebar para ujuk-ujuk. Ini banyak orang yang orang mengira seperti itu. Orang bisa tiba-tiba muncul dan mengklaim dirinya adalah Mesias, Nabi, Imam Mahdi. Nggak begitu. Nggak ada itu begitu. Makanya di dalam Islam itu kan harus jelas sanad itu jelas, sanad hadis jelas, misalnya kalau di Sunni atau di bangsa Arab. Ini sebetulnya bukan secara etnis ya, tapi ini satu ajaran yang ada di dalam tradisinya Nabi Muhammad tentang nasabnya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib gitu kan dan seterusnya itu bukan sekedar menyampaikan nasab secara biologis dan DNA. Nah, istilah lain
bagi Parampara adalah khalifah. Lalu Parampara itu bahasa Sanskrit, khalifah itu bahasa Arab, yang artinya ada successor. In English is successor dari Parampara sebelumnya. Jadi itu artinya bukan seperti sekarang yang memahami bahwa itu raja atau kaisar. Ya, yang populer dan halus tamat saat ini kan, oh khalifah itu raja dan kalau saya kalau bertemu dengan orang-orang yang memahami sufisme itu saya disebut, oh Anda khalifah Daudiah. Kesannya khalifah Daudiah itu kekaisaran gitu ya, bukan kan? Tuh, saya kalau dipanggil oleh Martin van Lunassen itu saya khalifah Daudiah. Hmm. Nah, karena itu orang-orang Syiah itu bilang bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah setelah Nabi Muhammad. Namun ini bukanlah semata-mata suksesor pemimpin gerakan sosial yang dipimpin sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan dia adalah Imam Ali adalah yang terutama sekali adalah suksesor dari rantai parampara ini gitu. Ya, karena apa? Dulu. Karena Nabi Muhammad itu kan dia juga mendirikan gerakan sosial yang kemudian dikenal sebagai Islam. Ini gerakan sosial, tapi secara torekotnya sendiri sebetulnya tidak ada nama dan itu mungkin bawah tanah. Ini yang nggak diceritakan karena ketika masa Khulafaur Rasyidin itu seakan-akan gerakan itu udah tarekat, tarekat udah gerakan, padahal tidak seperti itu. Tidak harus orang yang ikut gerakan itu ikut tarekat. Tetapi setiap orang yang ikut dalam tarekat itu ikut di dalam gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Ini menjadi sangat liar dan menjadi dicampur adukan menjadi bentuk yang imperialis itu ketika Umayyah berkuasa. Ketika Muawiyah itu mengalahkan konsensus yang tadinya menerima Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Hasan di dalam hal itu dia tidak merasa perlu untuk mempertahankan dirinya sebagai seorang pemimpin partai politik yang berkuasa karena ya aku sudah ditunjuk sebagai suksesor rantai parampara dan suksesor gerakan sosial Rasulullah juga. Kalaupun partai politik saat ini tidak menerima aku karena aku tidak memiliki elektabilitas, gitu. Ya tidak apa-apa. Karena tujuan dari gerakan sosial Islam yang dipimpin sang Rasulullah itu bukan untuk kekuasaan untuk keserakahan dan ekonomi, tetapi kekuasaan untuk keadilan sosial dan kemanusiaan. Ya. Nah sekarang kita tahu ya kalau ini tambahan dari saya. Jadi kita tahu kalau misalnya nama para murid itu seperti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu berarti dia adalah bapak dari para murid yang tadi Talib itu tadi. Nah, Talib ya, mana tadi Talib itu. Hmm, yang belum diinisiasi. Jadi itu. Ya, dari situ kita tahu ya. Terus kemudian dan Manaf. Ini ada orang mengatakan, oh karena dia itu nama Tuhan. Manaf. Enggak loh. Manaf itu juga artinya sama dengan Imran. Inilah ya, orang tuh karena terlalu melihat kepada cara Barat melihat Islam, arkeologi Islam dan lain sebagainya, jadi dia melihat seperti itu. Jadi kita juga lihat nama Muttalib itu artinya adalah pencari atau pendamba. Nah, itu namanya diberikan bapaknya, Sheba bin Hashim atau Hushim. Hushim itu ya Hashim itu nama anak Dan bin Yakub. Jadi Dan bin Yakub itu Dan itu adalah anaknya Bilha yang kalau begitu berarti dia secara tidak langsung adalah anaknya Rahel ya. Ya. Kan Rahel belum punya anak waktu itu, terus dia mengambil Bilha gitu kan supaya ada anak dari dia. Nah, lahirlah Dan. Yang pertama ini Dan. Baru nanti Naftali, baru nanti Yusuf, baru nanti Benyamin. Nah, dan ini satu-satunya keturunan dia cuman namanya Hashim atau Syuham, dibalik aja tuh. Saya nggak tahu kenapa bisa dibalik, atau mungkin itu satu uh, panggilan ya, sayangannya kan gitu ya. Orang kadang kita juga seperti itu. Kalau kita begitu sayang kepada anak atau murid, kita balik-balik namanya gitu kan. Yang lebih kurang artinya juga bagus. Nah, jadi saya nggak setuju untuk mereka yang bilang bahwa keluarga Nabi Muhammad ini orang-orang pagan. Enggak begitu sejarahnya.
Jadi dengan kata lain Nabi Muhammad, Abu Thalib, Abdul Muthalib, Hashim, semua itu mempraktekkan sampradaya dan parampara, bertarekat. Meskipun nama sufi itu belum ada pada masa itu, atau istilah tarekat itu belum ada. Itu adalah cara kita untuk mengkategorisasi dan menjelaskan metode, metodologi, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh para nabi. Dalam hal ini, seorang parampara itu juga bisa jadi dia diberi amanah sebagai nabi, rasul, imam, gerakan sosial, imam kepedetaan, atau sebagai mesias. Jadi, dalam parampara itu, bisa saja dia bukan siapa-siapa, dia mursyid biasa-biasa aja. Anggaplah eh, Abdul Muthalib itu bukan siapa-siapa yang bukan nabi gitu ya. Itu bisa aja juga nanti dia melahirkan seorang nabi. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, itu ya. Jadi kalau yang lain itu hanya melanjutkan transmisi. Yang jika dia menunaikan amanah kekhalifahan dengan baik, ya, kalau mursyid seperti saya itu menunaikan amanah kekhalifahan saya dengan baik, maka insya Allah akan diingat sebagai waliullah atau santo, bahkan waliullah kutub dari suatu tarekat. Misalnya Haji Bektaswali. Nah, misalnya kalau anggaplah kalau sekarang kutub di Daudiah itu adalah Syekh Ali Haidar. Nah, nggak saya ya. Nah, nanti mungkin penulis saya itu ada tuh waliullah kutub. Entah namanya tarekat Kanbaria atau Ibzaniyah gitu kan. Ada Abdul Abdal di sini yang hadir. Nah, maka kalau dia tidak amanah, kalau saya tidak amanah dengan amanah saya, maka ya sudah saya akan dihapus dari silsilah orang-para. Nah, makanya kalau dalam Al-Quran disebut ya, semua anggota-anggota bait, ahlul bait itu hendak disucikan oleh Allah. Saya, kamu semua yang ikut hari ini, yang ikut dia, semuanya itu hendak disucikan oleh Allah. Ya para murid itu. Pemahaman saya seperti itu. Sedangkan setiap nabi, rasul, dan imam itu sudah diberi jirah kesucian. Yang kalau di dalam Syiah itu disebut kemaksuman, infallibility. Yaitu dia tidak akan menyampaikan firman palsu dan tidak akan melanggar Al-Furqan yang itu merupakan syariat, dekalog atau 10 perintah Allah. Eh, kok bisa orang itu kayak kesannya nggak masuk akal, orang tidak bisa melanggar. Iya, karena sebelum dia melanggar, dia sudah diberi peringatan. Sebelum dia jatuh ke dalam kesalahan itu, dia akan diberi peringatan. Contohnya Nabi Daud sendiri ya, dia sebelum dia melakukan hal-hal yang mungkin melanggar dekalog itu, dia sering didatangi oleh para nabi yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi, Nabi Daud itu apakah dia pernah melakukan dosa, melanggar dekalog? Enggak. Oh enggak kan dia berzina. Oh bukan berzina, dia bukan sedang melakukan pelanggaran jinaf dengan menikah Bathsheba. Nah itu kan cerita sendiri. Nah makanya ada cerita itu. Nah inilah cara The Beloved and I mengajarkan kita dengan cara yang sangat masuk akal ya. Kalau menurut saya sangat masuk akal. Nah kenapa saya panjang lebar gitu menceritakan itu tentang tarekat itu. Nah karena orang tidak paham latar belakang Santo Paulus. Nah, melainkan bahwa itu berdasarkan pandangan yang sudah kekristenan atau sudah Eropa bahwa Santo Paulus adalah seorang Farisi. Nah, siapakah Farisi itu? Farisi adalah orang yang memisahkan dirinya dari kehidupan yang sekuler untuk tetap memelihara dekalog. Pada masa itu kemungkinan sekali Farisi itu juga adalah seperti orang-orang sufi yang dia melakukan pengucilan diri dari dunia. Nah, pertapa gitu kan, rahib, hidup di monastik gitu kan, di biara gitu kan. Nah, atau juga ada yang bilang Farisi itu ya seperti orang-orang Wahabi Salafi saat ini. Ya, bisa jadi antara dua itu. Tapi intinya, Santo Paulus itu adalah seorang Farisi. Ketika Yesus itu disalib, dan Yesus itu memimpin gerakan menentang imperialisme dan kolonialisme melalui pemulihan ajaran agama Bani Israel yang disalahpahami, disalahgunakan, ataupun dimanfaatkan untuk imperialisme dan kolonialisme. Nah, Yesus Kristus hadir sebelum Barat Eropa melakukan imperialisme dan kolonialisme
ke wilayah yang jauh di luar Eropa. Sebagai apa? Supaya kita bisa membedakan apa sih yang disebut Kristen, apa sih yang disebut ajaran Yesus Kristus, dan apa sih yang bukan. Nah, Yesus itu memimpin gerakan itu sebetulnya. Makanya gerakannya disebut Mesias, juru selamat. Kita diselamatkan dari imperialisme dan kolonialisme yang pernah dilakukan oleh siapa? Mesir. Dan sekarang itu Romawi. Yesus itu lahir pada masa transisi dari Yunani ke Romawi. Ya, Romawi ini sangat dahsyat imperialismenya dan kolonialismenya. Nah, gitu. Terus agamanya orang-orang Bani Israel itu, baik itu Samaria, Yudaisme, hmm, dan lain-lain ya, mungkin ada ya, itu kemudian disalahpahami, disalahgunakan, atau dimanfaatkan oleh, misalnya yang dimanfaatkan itu dilakukan oleh Saduki. Saduki itu bentuk lain dari orang-orang Yahudi yang dia bekerja sama dengan imperialisme dan kolonialisme. Atau misalnya Saduki itu kan katanya dari Makabe ya. Eh, ada juga yang bilang enggak. Di sini saya nggak akan bicara tentang itu, tapi saya ingin mengatakan revolusi Makabe itu ingin melawan imperialisme, karena dia kan bisa mendapatkan otonomi di wilayah Yehuda. Yerusalem kemudian dipulihkan. Nah, dan akhirnya para pemberontak Makabe itu berhasil menjadi satu monarki yang memerintah di wilayah Yehuda, Yerusalem. Nah, tapi kemudian lama-kelamaan itu menjadi berkembanglah Saduki yang bekerja sama dengan imperialisme Yunani gitu kan. Nah, makanya kemudian Makabe berakhir itu pada masa Herodotus itu. Herodotus itu yang pertama itu dia menikahi Maria, Mariam atau Maria, putri seorang putri Makabe ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau nggak paham dari titik itu nggak akan paham. Sebetulnya agama yang dibawa Yesus Kristus itu apa gitu loh. Maunya langsung ke salib, maunya langsung ke penyaliban Yesus. Nggak begitu kan. Atau mau memahami Islam langsung hanya dari munculnya Rasulullah SAW. Nggak begitu. Setidaknya itu yang diajarin di benak NI. Terus, eh, nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika Yesus Kristus itu berdakwah, ya kan, kemudian beliau itu ditahbiskan sebagai penerus dari Yohanes Pembaptis, para penerus dari Yohanes Pembaptis, orang Yahudi dan banyak dari orang eh, Yahudi itu yang dia itu mengikuti Yudaisme yang bersifat imperialis konsensus. Gini, sering kali didatangi perempuan terus kata Yesus, aku tidak diutus untuk engkau, melainkan kepada eh, yang atau Samaria yang imperialis orang Yahudi atau kepada orang Bani. Hanya Nabi untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Islam, untuk seluruh dunia. Kok kayak begitu? Enggak, bukan masalahnya itu. Melainkan karena mereka mengklaim mereka itu ikut pohon hayatnya Nabi Ilyas atau Nabi Elia gitu kan, Nabi Yeremia atau Nabi Daud dan Raja Daud, tapi kok sifatnya imperialis konsensus gitu atau itu asalkan tetap ikut kepada pohon hayat. Kalau konsensus yang ikut pohon hayat kan seperti revolusi Makabe itu ya. Nah, ini enggak gitu. Ini masalahnya. Ya kan? Terus Yesus Kristus itu hadir itu melanjutkan perjuangan Nabi Musa yang membawa keluar Bani Israel dari imperialisme dan kolonialisme Mesir. Kata perbudakan itu tidak lain adalah kata penjajahan yang dialami Bani Israel. Hmm. Ya, ini sekarang namanya penjajahan. Dulu disebutnya perbudakan. Tapi esensinya adalah sama, yaitu mengalami penindasan dari suatu adidaya yang imperialis. Dari satu adidaya yang bersifat kolonialis. Nah,
pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi yang menganut Yudaisme maupun yang bukan, dia sudah menginternalisasi penjajahan ini, disadarinya atau tidak. Termasuk yang diinternalisasi oleh Santo Paulus. Jadi Santo Paulus itu seperti orang awam Yahudi saat itu yang merasa bahwa Yudaisme itu bersifat imperialis konsensus. Ini sama ya dengan banyak orang saat ini. Masih sama ya, nggak berubah ya. Udah 2000 tahun tetap aja sama ya. Nah, bedanya Santo Paulus itu keluar dari kejahilahannya, dari ignorance-nya. Dan kemudian dia keluar dari pemikiran Yudaisme yang bersifat imperialis konsensus maupun yang bersifat konsensus populer tentang apa itu Mesias dan apa itu pemimpin agama. Nah, sekarang kita lihat bedanya Mesias dan pemimpin agama menurut pohon hayat dengan pohon hadaat, ya nggak? Sehingga dia sadar, ini ya Santo Paulus itu sadar bahwa Nabi Musa dan Nabi Daud serta para Bani Israel lainnya yang tidak dipilih melalui konsensus apapun. Dan Sang Mesias juga tidak akan selalu konformis dengan masa maupun kekuasaan. Ya nggak? Apakah Nabi Musa itu dipilih oleh konsensus Bani Israel saat itu? Enggak loh. Nabi Harun? Enggak. Tapi dia harus membuktikan dirinya di hadapan rakyat sehingga rakyat menerimanya. Kan? Nabi Daud juga enggak. Jadi raja itu dipilih sama siapa? Nabi Samuel. Sampai sebelum beliau. Ya, akhirnya beliau juga menjadi nabi, Daud kan. Beda ya. Kalau Saul itu dipilih juga tapi dia tidak jadi nabi kan. Saul itu raja atau pemimpin gerakan tapi tidak jadi nabi. Nah, jadi bisa aja kita bilang ya nggak apa-apa lah. Ya udah, Abu Bakar, Umar dan Utsman mengklaim. Tapi mereka itu seperti Saul. Ini dipilih oleh Nabi Muhammad tapi tidak seperti Nabi Samuel memilih dan menunjuk Nabi Daud yang kemudian Raja Daud dan kemudian Daud itu sendiri menjadi nabi sehingga menghasilkan Mazmur. Nah, makanya harus melihatnya itu runut gitu kan kronologis dan rapi. Nah, yang namanya Mesias atau nabi itu tidak selalu akan konformis gitu ya, tidak selalu sepakat dengan kerumunan, dengan kekuasaan enggak. Bisa jadi kadang-kadang begitu, tapi tidak selalu. Saya katakan tidak selalu. Gitu ya. Apalagi ini dalam hal untuk yang bersifat kemanusiaan atau kehidupan. Nah, kalau di dalam model yang lain, agama-agama dalam sistem imperialis konsensus, atau sistem konsensus saja, dia akan pilih pemimpin atau mesias itu berdasarkan kesepakatan bersama, atau popularitas, atau voting, atau ketetapan raja. Misalnya, ada pendeta yang dipilih karena dia itu lulus dari satu universitas. Itu kan hasil kesepakatan bersama di dalam satu aturan yang mengatakan pendeta harus lulus satu dari universitas tertentu. Atau karena pendeta itu begitu karismatik, yang begitu terkenal dan mengagumkan. Nah, atau voting, ada pemilihan umum gitu kan. Atau suka-suka raja lah ya, dia raja itu milih pokoknya pendeta atau imam kepala saat ini adalah siapa dan siapa. Nah, enggak gitu kan. Nabi Samuel itu apakah seorang raja yang tunduk kepada raja pada masa itu? Kan tidak ya. Nah, Santo Paulus itu kemudian kembali kepada agama semula Yesus Kristus ini, yang torikoh ini, yang mengajarkan tentang parampara. Maka beliau juga sebagai murid dari Yesus itu mengajarkan imamah Yesus yang sah. Dan beliau mengajarkan tentang imamah, tentang parampara ya. Nah, kaum Sedo Paulin itu tidak melakukan dan tidak menerima hal ini sama sekali. Ya, adakah orang-orang Sedo Paulin yang menjalankan torikot dan dia mengajarkan tentang imamah atau parampara? Nah, saya penasaran. Tapi kita akan lihat juga, maksudnya Sedo Paulin itu ngapain aja gitu kan? Nah, itu akan lihat nanti ya.
Nah, ini ya. Jadi apa sih Pseudo Paulin itu? Sebaliknya mereka menggunakan ujaran Santo Paulus dalam banyak cara yang inovatif untuk membangun otoritas berdasarkan konsensus, seperti majelis uskup, gereja, atau elit suatu kekaisaran. Ya, kita lihat di dalam studi eklesiologi atau studi tentang pemerintahan atau pengelolaan suatu kepemimpinan gereja, ada beberapa bentuk. Misalnya ada bentuk episkopal, kemudian ada bentuk kongregasional, presbyterian, dan seterusnya. Semuanya ada bentuk-bentuk konsensus. Nggak ada yang tahu ikut, nggak ada yang parang-parah. Hmm. Contoh lain adalah ketika seorang uskup dipilih untuk melanjutkan uskup sebelumnya, belum tentu uskup yang dipilih itu pernah belajar secara personal dengan uskup sebelumnya. Atau patriark sebelumnya. Enggak kan? Ini bedanya. Sedangkan Yesus Kristus, sebelum dia menjadi seorang pemimpin, dia belajar secara personal dengan Yohanes Pembaptis, dengan Nabi Zakaria, dengan Bunda Maria. Kita lihat itu, ini ya istilah-istilahnya. Nah, San Sedo Paulin, sorry ya, Sedo Paulin itu tidak mempertahankan sistem sampradaya parampara yang diikuti Bunda Maria, Yesus, Santo Petrus, dan Santo Paulus sendiri. Dan tarekat ini masih dilihat dalam banyak tarekat sufi. Saya katakan banyak, bukan semua. Karena mungkin ada saja tarekat sufi yang nggak menjalankan sampradaya parampara ini loh, gitu kan. Coba cari aja sendiri, ada nggak yang nggak menjalankan? Kayaknya ada. Nah, dengan begitu, sebelum kita melihat ajaran Santo Paulus setelah beliau insyaf dan bertobat, kita akan melihat Santo Paulus adalah seorang darwis yang eksentrik. Eksentrik itu bisa dilihat dengan cara dia menyampaikan ajaran-ajarannya yang mungkin aneh dan unik pada masa itu dan bahkan mungkin sampai sekarang. Dan kemudian dia menetapkan dirinya sebagai seorang mujarid atau selibat karena dia merasa akhir zaman sudah dekat. Dia tidak mau pusing dengan urusan rumah tangga, ya. Saya pikir itu sebetulnya seperti itu ya. Tidak, bukan urusan soal seksual ya, tapi lebih kepada dia ingin fokus di dalam spiritualitas dan intelektualitas. Ya. Nah, kalau jadi suami akan lagi banyak urusan yang direpotkan dengan rumah tangga. Namun Santo Paulus itu tidak bermaksud mendirikan agama atau sekte baru, enggak. Enggak. Oke. Nah, dia ingin memberitakan orang-orang Yahudi yang mengalami Helenisasi agar kembali ke sistem sampradaya parampara itu atau imamah itu seperti dirinya. Hmm. Karena adanya penjajahan Yunani dan kemudian Romawi, maka orang-orang Bani Israel yang termasuk di antaranya orang-orang Yahudi itu mengalami Helenisasi tentang apa itu keagamaan, apa itu pandangan dunia. Biasanya pandangan dunia Helenisme itu adalah dualis. Sedangkan pohon hayat dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu non-dualis. Monoteistik atau tauhid yang eh, non-dualis ya, monisme. Nah, di dalam kanal YouTube itu saya mendengar Alex Ferrari bicara bahwa Yesus Kristus itu mengekalkan 10 perintah Allah sebagai hukum yang kekal. Saya tentu saja sebagai seorang dekalogis setuju dong dengan yang disampaikan itu. Namun saya tidak setuju pada pandangannya bahwa Santo Paulus yang menganggap, yang memandang bahwa Yesus itu eh,
tidak lagi atau sudah hadir untuk tidak lagi perlu ada Taurat. Jadi kata Alex Ferrari, Santo Paulus itulah ya yang mengubah bahwa sudah tidak perlu ada lagi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sudah digantikan oleh Santo Paulus. Padahal yang disampaikan oleh Alex Ferrari ini adalah pandangan yang pseudo Pauline. Nah, gitu ya. Ya. Kalau kita itu paham sebagai orang Islam yang selama ini hidup dengan berbagai macam fikih atau syariat dan lain sebagainya, maka sebetulnya yang dimaksud oleh Santo Paulus itu beliau itu malah menolak fikih-fikih atau aturan-aturan yang dianggap sebagai hukum. Sedangkan aturan-aturan ini hanya turunan dari dekalog sebagai hukum yang murni. Nah, tentu saja sebagai seorang mantan Farisi, Santo Paulus dapat memahami hal ini dengan jelas. Mana yang merupakan dekalog dan mana yang merupakan hukum turunan dari hukum yang murni. Hal ini sama seperti umat Islam yang ada saat ini dari model konsensus maupun imperialis konsensus yang memahami fikih dan aturan dari para nabi sebagai syariat. Nah, ya kan? Nah, makanya kita harusnya bisa paham. Nah, kita berangkat dari satu titik yang runut dari awal sekali, tidak ujuk-ujuk. Padahal fikih-fikih itu hanyalah cara-cara untuk memelihara dekalog. Dan apabila melampaui batas, maka akan melanggar dekalog. Jadi, Santo Paulus ini menegaskan kembali untuk kembali ke dekalog sebagai syariat. Bukan malah sebaliknya. Orang melanggar dekalog, gitu kan, mengira bahwa dia itu sedang melakukan atau menjalankan syariat. Eh, Padahal itu dia sedang hanya menjalankan fikih-fikih. Dan fikih-fikih itu malah dilakukan dengan melanggar dekalog. Nah, Yesus itu melakukan hal seperti itu. Contohnya, Yesus itu bicara tentang sabat. Sabat adalah untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Kata Yesus kan. Ya karena itu, karena untuk mengembalikan dekalog sebagai syariatnya, yang murninya. Tapi bukan fikih-fikihnya. Fikih-fikih itu ada sebagai ijtihad di dalam satu konteks ruang dan waktu untuk memelihara dekalog. Contohnya, ada ratusan hukum gitu kan. Berapa itu? 600 atau berapa itu ya? Di Yudaisme itu yang fikih-fikih itu sebetulnya. Beberapa dari itu sebetulnya bertujuan untuk memelihara dekalog. Yang lainnya itu kalau dilakukan secara berlebihan itu malah melanggar dekalog gitu kan. Misalnya nggak boleh sama sekali memetik atau tidak boleh bekerja di rumah sakit untuk menyembuhkan orang pada waktu sabat. Loh, makanya Yesus bilang sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Nggak apa-apa, kamu itu memetik makanan, kalau memang nggak ada di persediaanmu gitu kan. Orang itu bukan untuk produksi kok, kamu memetik buah zaitun kek, buah kurma kek gitu kan, ke buah apel, buah jeruk, atau orang sakit. UGD tutup gitu ya hari sabat. Ya itu gila itu namanya. Nah, ya kan? Nah, sekarang ada lagi keberatan dari Alex Ferrari yang mengatakan bahwa Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian itu ya mendatangi Santo Paulus. Jadi ketika Yesus Kristus itu disalib ya, makanya ini kata dinya jadi bisa lalu bangkit atau mengalami Raja A, Yesus itu mendatangi Santo Paulus. Nah, ya, coba ya kan? Padahal ini lazim terjadi di dalam sistem sampradaya parampara. Hmm. Nabi Musa didatangi Nabi Enoch yang di dalam tradisi Islam itu adalah Nabi Khidir atau Nabi Idris. Jadi kalau di dalam Daudia ini adalah dua sosok yang sama. Ya toh, ceritanya seperti itu toh, Nabi Musa didatangi Nabi Khidir yang sudah ada di dalam kegaiban. Saat itu ceritanya Nabi Musa masih hidup. Hmm, ya. Terus kalau di dalam cerita Injil, Yesus Kristus didatangi Nabi Enoch.
yang beliau itu hadir sebagai Nabi Musa. Menurut tafsir saya, ya Nabi Musa itu di dalam kisah itu adalah Nabi Enoch. Karena yang masih hidup di dalam kegaiban itu Nabi Enoch, bukan Nabi Musa. Tapi kenapa hadir sebagai Nabi Musa? Karena beliau adalah representasi dari Taurat dan hukum tadi Dekalog. Dan kemudian Nabi Elia hadir juga kepada Yesus. Jadi dua orang ini hadir kepada Yesus. Nah, para maha guru dalam jubah kegaiban ini bisa tampil sebagai dirinya sendiri atau sebagai orang lain. Makanya orang bilang, enggak, Khidir sama Idris itu dua orang yang berbeda. Enggak, satu orang itu sebenarnya sama. Gitu. Cuma cara kita melihatnya mungkin berbeda, ekspresinya berbeda. Nah, tapi kalau kita melihat ada arketipe yang sama di antara Khidir dengan Idris, maka itu ada orang yang sama. Gitu kan? Dan kemudian juga bisa saja hadir sebagai arketipe malaikat tertentu. Nah, Alex Ferrari bagaimanapun juga benar ketika membahas tentang Yesus Kristus tidak disalib untuk menebus dosa umat manusia. Sebetulnya Santo Paulus juga tidak mengajarkan hal tersebut. Yang mengajarkan hal tersebut adalah Sedo Pauline. Sebelum ke sini ya, saya balik lagi ke tadi. Di dalam tarekat sufi tadi saya sudah sampaikan ada yang namanya waisiyah atau metode sampradaya guru mengajarkan melalui alam arwah. Itu bisa terjadi antara dua orang yang hidup dalam masa yang sama. Misalnya saya bisa hadir kepada murid saya gitu kan di alam mimpi gitu kan. Bisa saja gitu. Tapi ini konteksnya sama-sama masih hidup. Nah, ada lagi bentuknya adalah guru yang sudah hidup di dalam kegaiban setelah rajaah. Nah, misalnya Imam Mahdi hadir di dalam seseorang untuk menyampaikan satu transmisi yang berkaitan entah itu Al-Quran atau Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, itu namanya muaisyah juga ya. Nah, kalau yang dialami oleh eh, Yesus Kristus di dalam peristiwa ini, peristiwa Pentakosta ini, Pentakosta ya kalau nggak salah ini nama peristiwanya, itu adalah bukan di alam arwah, itu betul-benar di alam nyata gitu ya, vivid gitu ya, clear. Terus kalau yang ini Nabi Musa juga datang Nabi Enoch itu betul-betul clear. Eh, atau yang dialami oleh Syekh Ali Haidar ketika menulis kitab Mazmur yang ada di dalam WFNA itu seperti ini. Setidaknya kalian bilang ya. Ya, terserah mau percaya atau tidak. Tapi itu. Tapi kalau yang untuk yang lain, yang pengajaran untuk teks-teks lain itu di alam arwah, wise ya, alam arwah atau alam batin, gitu kan. Nah, Yesus Kristus mendatangi Santo Paulus yang saat itu di penjara gitu ya, itu vivid, bukan di alam arwah ya, karena sangat jelas banget gitu ya. Dan Santo Paulus itu juga tidak mengajarkan penebusan dosa, enggak. Santo Paulus itu menggunakan tamsil-tamsil penebusan dosa antara lain dari kitab kebijaksanaan Sulaiman. Dan begitu pun murid-murid Yesus lainnya. Jadi penebusan dosa yang dimaksud ada setidaknya dua hal. Nah, dia ada dua halnya yang dari kitab kebijaksanaan Sulaiman ataupun dari kitab-kitab lainnya. Dan itu juga yang diajarkan oleh murid-murid yang lain seperti Yohanes, sang penginjil. Ya. Pertama, apa itu yang dimaksud oleh mereka? Pertama, para Mesias, Rasul, Imam, dan lain sebagainya itu untuk hadir ke manusia untuk menebus resep yang di dalamnya terdapat obat atau suplemen yang dapat mengobati kemanusiaan. Mereka menebus dengan dirinya sendiri. Maksudnya begini, misalnya
kemanusiaan sedang sakit, sedang berada di dalam perbudakan dan imperialisme, kemudian hadirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia hadir ke tengah-tengah manusia dan kata Allah ini ada satu resep yang bisa diberikan untuk mengobati saudara-saudara sesama manusia. Kemudian Rasulullah itu sendiri yang memberikan dirinya, kehidupannya, jiwa raganya untuk bisa menebus resep itu, resep dari Allah itu. Sehingga resep kita sudah paham ya, mudah-mudahan bahwa nggak semua orang akan mampu melakukan itu, mengorbankan kehidupannya sebagai orang yang melayani kemanusiaan. Nah, ini maksudnya menebus dosa itu begitu sebetulnya atonement itu kalau yang dilakukan oleh para nabi itu seperti itu ya, dan tidak harus dengan salib, walaupun salib bisa digunakan sebagai simbol persekusi yang dialami oleh para nabi, rasul, mesias dan imam. Dan tidak hanya Yesus Kristus aja yang disalib, Imam Zaid juga disalib, kemudian kalau yang dipenggal itu Yohanes Pembaptis, Imam Hussein gitu kan. Nah, nah kalau kita memahami agama dan menerima konsep reinkarnasi, maka kita melihat bahwa para rasul, imam, dan nabi itu adalah leluhur yang sudah sampai di makom kamil, kesempurnaan, kemudian turun lagi sebagai manusia, hadir kembali sebagai manusia. Entah itu eh, secara tanasuh atau jil-jilnya samot, atau dia secara ibu. Jadi ada orang mungkin yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian dirasuki oleh leluhur yang baik. Dia akhirnya kemudian menjadi seorang imam atau seorang mursyid gitu kan. Nah, apakah saya ngalami ibu ya? Kayaknya mengada-ngada itu ya, enggak juga ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Kalau kita memahami, tapi ini kan bukan satu hal yang perlu diimani. Eh, Terserah mau percaya atau tidak soal reinkarnasi ini. Nah, ininya seperti itu ya bahwa mereka itu sudah turun gitu kan. Kayaknya nggak ada nih manusia-manusia lain yang mampu gitu. Ya udah saya lahir kembali gitu kan. Atau ini ada orang yang baik hatinya tapi dia agak-agak bingung nih. Ya udah saya merasukinya dan membuat dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, dia hadir di dalam dirinya. Kayaknya nggak masuk akal begitu ya. Kalau nggak masuk akal, bagaimana sebuah komputer itu bisa dimasuki oleh berbagai aplikasi? Dan sebuah komputer walaupun dia mati, memorinya tetap bisa dibawa dan dimunculkan di perangkat yang lain, perangkat komputer yang lain. Kan gitu kan? Nah, itu hal yang pertama tentang tamsil penebusan dosa. Tamsil yang kedua itu gini, para rasul, nabi, imam itu kan diutus untuk kemudian mereka itu malah mengalami persekusi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki sifat atau archetype kain. Nah, kita tahu di dalam WWNI ada 7 archetype awal, yaitu Adam, Hawa, Nahesh, Sulatwa, Kain, Abel, dan Set. Nah, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu memandang dirinya telah menebus Yesus Kristus untuk menunjukkan kebenaran mereka. Duh, ini berapa kalau begini. Ya itu. Jadi kalau eh, kita ada di posisi mana nih? Saat kita menerima tubuh dan darah Yesus. Saat kita menerima roti dan anggur yang mewakili dari tubuh dan darah Yesus. Ah, mana kita? Apakah kita di bagian mereka yang menyalibkan Yesus? Maka hal yang justru tidak disoroti oleh Alex Ferrari adalah bagaimana antek-antek Romawi di kalangan Yahudi dan orang Romawi yang turut mempersekusi Yesus adalah untuk melakukan hal yang kedua. Baik itu orang Yahudi sendiri yang menjadi antek Romawi atau orang Romawi itu sendiri yang kemudian menyalibkan Yesus. Jadi mereka juga demi ketertiban umum kemudian mengikuti saran dari orang-orang antek Romawi ya, Yahudi-Yahudi antek Romawi itu sehingga menyalibkan Yesus gitu kan. Mereka itu melakukan hal yang kedua ini. Ya mereka ingin menunjukkan karena akulah yang benar, karena akulah yang uh,
berhak gitu kan atas kekuasaan Tuhan. Maka lihatlah orang yang tidak benar itu mati aku salibkan. Nah, gitu kan? Kita ada di mana itu saat kita menjalankan katakanlah itu substansi itu. Nah, ini buat orang Kristen yang benar. Sayangnya Alex Ferrari ini nggak menyoroti hal ini atau orang-orang lain tuh nggak lebih kepada teologi gitu kan. Terus kita lihat pada abad keempat Masehi Romawi berhasil menguasai sejumlah konsensus. Ya kan? Jadi pada abad keempat itu 300 sekian Masehi ada berbagai macam konsensus dari murid-murid Yesus. Sehingga ada konsili ini dan konsili itu. Konsili Efesus, konsili Nikea, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mengembangkan doktrin penebusan dosa dalam aspek yang kedua ini. Ya dong. Buktinya, setiap kali mengajarkan untuk orang ikut ke agama Kristen adalah dengan menerima ini sudah ditebus dosa. Nah, seolah-olah begitu mudahnya dan begitu murahnya darah dan tubuh Yesus disalib dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Romawi dan antek-anteknya. Nah, hmm, tipikal orang yang melihat orang yang dikalahkan, disalib, kalah di dalam perang itu sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak sah secara ketuhanan untuk memimpin dunia. Yang kita lihat saat ini, misalnya di perang dunia saat ini yang baru mulai itu kemarin, ya nggak nyangka kita sudah ada di permulaan dari perang dunia lagi. Nah, saya kira perang dunia itu cuman udah selesai itu ya Jepang itu dulu sama Sekutu dan Nazi dan Rusia dan lain sebagainya itu. Kita tetap ada perang lagi. Nah, nah jadi yang itu tadi ya yang nggak disoroti oleh Alex Ferrari itu orang Yahudi yang ikut kepada Romawi itu terus melakukan hal yang kedua. Hal berikutnya, dalam hal ini memang Alex Ferrari juga benar bahwa Yesus itu tidak mengajarkan untuk melakukan persembahan atau kurban apapun. Yang ada kan? Nah, ini sudah kita ajarkan juga ya di nasiologi dan di setiap skema. Tidak ada Allah itu memerintahkan kewajiban untuk berkurban, memberikan persembahan, bahkan juga tidak sholat. Tidak, Allah tidak mewajibkan itu sholat. Gitu kan. Kalau Allah, kalau kita meyakini seperti itu, malah itu akan cenderung menjadi paganisme. Nah, itu sudah saya ajarkan ya. Nah, ketika saya mengatakan ini, sama seperti itu juga, bahwa Yesus itu tapi tidak melarang orang sholat atau orang melakukan persembahan. Enggak, saya juga enggak melarang. Tapi bukan itu inti dari beribadah atau beragama. Yang diajarkan oleh Yesus ini berdasarkan pada prinsip dekalog, yaitu di dalam khususnya di dalam perintah ketiga, yaitu dilarang menyebut nama Yahwahu dengan sembarang, atau dengan sia-sia, atau dengan angkuh dan sombong. Ya, um, itu sudah ada ya disampaikan oleh saya di dalam buyruk yang sebelumnya ya. Nah, kurban baik itu persembahan hasil panen, sembelihan ternak, hasil buruan uang, hasil uang itu atau di sendi sholat itu bukanlah dilakukan untuk menyenangkan Tuhan agar Tuhan memenuhi doa permintaan kita sendiri atau supaya kita itu masuk ke surga. Enggak ya. Inilah yang dikritisi oleh Yesus sebetulnya. Kalau misalnya kita itu ingin melakukan sholat atau sesajen ternak gitu kan, sesajen panen pertanian gitu kan,
atau supaya kita masuk surga, supaya Tuhan senang, ini yang dikritik Yesus. Enggak, itu tuh nggak beribadah untuk ini. Hmm. Namun itu dilakukan atas rasa syukur dengan berbagi kepada sesama atau kita merasa oh kita sudah melanggar dekalog. Jadi kita itu mohon petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Dan untuk menunjukkan keikhlasan kita, kerendahan hati kita, maka kita juga berbagi kepada sesama. Kita bersedekah, gitu kan? Nah, maka murid-murid Yesus yang sudah diinisiasi sebagai murid sebelum beliau gaib maupun setelah beliau gaib itu tidak ada perbedaan ya. Tidak punya pemahaman yang beda tentang doktrin dan dogma menurut sistem pohon hayat yang paling mendasar ini. Yang saya maksud murid-murid di sini tentu saja adalah seperti yang ada di dalam Injil, misalnya Santo Petrus, Santo Thomas, nah, Santo Yakobus atau Saint James, itu kan yang sebelum kegaiban dan setelah kegaiban itu adalah Santo Paulus, gitu kan. Ini adalah sistem pohon hayat yang merupakan nama lain untuk sistem yang dipraktekkan oleh Yesus dan para sebelumnya dan para sudahnya. Misalnya para sebelumnya adalah Yohanes Pembaptis, Bunda Maria, Bunda Hana, Nabi Zakaria, Yeremia, Nabi Yesaya. Itu para sebelumnya. Dan para sesudahnya itu adalah Santo Petrus, Santo Thomas, Santo Paulus, dan seterusnya. Sampai kepada Rasulullah, Imam Ali, dan seterusnya. Nah, mungkin yang berbeda adalah dalam hal memahami fikih dan misionarisme. Biasa ini terjadi di kehidupan kita. Metode apa sih, strategi apa sih yang bagus yang bisa kita jalankan di masyarakat kita? Orang lain akan melihat ini nggak bagus, itu nggak bagus. Atau dia ingin itu yang bagus hanya untuk masyarakatnya, tapi tidak bagus untuk masyarakat adat yang lain, gitu kan? Nah, ini juga sama. Santo Paulus yakin beliau diutus Yesus sebagai mursyid juga kepada orang-orang Bani Israel di wilayah Kekaisaran Romawi dan sekitarnya yang telah terhelenisasi. Jadi itu yakin ya, oh baiknya kita itu, nah, makanya dia tuh gencar melakukan misionarisme. Tapi murid-murid yang lain itu enggak. Dia merasa ya udah mereka hanya menjadi murid, ya mursyid di kalangan orang-orang Yahudi aja. Nggak harus kepada orang-orang yang sudah mengalami helenisasi atau ada di diaspora dan migran-migran lainnya gitu kan. Nah, ini bedanya. Tapi intinya dua-duanya itu sama. Mengajak agar kembali kepada sistem pohon hayat yang dimapankan kembali oleh Nabi Enoch itu pada 3760 sebelum Masehi. Nah, ini lebih kurang sama ya. Nah, ketika murid-murid generasi abad ketiga Masehi mulai menjadi konsensus-konsensus yang terhelenisasi, lambat laun akhirnya pada abad keempat Masehi menjadi imperialis konsensus. Maka yang terjadi adalah apa yang dikritisi oleh Al-Serari terhadap kekristenan saat ini. Nah, jadi yang dikritisi oleh Al-Serari itu banyak benarnya. Cuman kesalahan dia adalah dia menohok kepada Santo Paulusnya, bukan kepada apa yang terjadi di dalam konsensus dan imperialis konsensus setelah abad ketiga Masehi. Dan itu terutama terjadi di berbagai gereja Protestan dan karismatik. Walaupun begitu, tidak mengecualikan Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodoks. Jadi, saya memang memiliki sikap yang sangat kritis terhadap gereja-gereja Protestan dan karismatik secara kesisteman. Nah, misalnya mereka lah yang mengajarkan tentang konsep kafir, mutrat, dosa, pahala, dispensasi, penebusan dosa, rapture, soteriologi atau tentang soteriologi itu tentang keselamatan ya dan trinitas gitu kan, teologi itu kan yang bersifat konsensus dan imperialis konsensus yang mereka menyalahgunakan dan menyalahpahami apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dan santo-santo lainnya yang masih
Sampradaya dan Parang-Parang. Jadi waktu itu ada seorang Kristen bertanya kepada saya, apakah hmm, siapa itu namanya? Kok tiba-tiba saya lupa ya namanya. Dia bertanya lah seorang murid Yesus, muridnya murid Yesus gitu ya. Duh, kenapa saya tiba-tiba lupa namanya? Nah, saya bilang, oh iya, kalau itu namanya dan ada, itu ada Santo, itu masih murid, mereka masih Sampradaya dan Parang-Parang. Tapi yang sudah nggak Parang-Parang dan Sampradaya itu ya Konstantin. Ya, ini juga tentu saja terjadi ya di dalam Islam. Makanya eh, kalau orang ingin mengkritisi apa yang saya sampaikan tentang agama Islam, mereka harus lihat dulu kepada saya. Yang mereka ingin katakan itu Islam agama konsensus atau Islam agama imperialis konsensus atau agamanya Nabi Muhammad. Nah, mereka nggak akan terima tuh biasanya langsung karena wah memang tidak akan ada celah untuk mengkritisi agamanya Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk mengkritisi agama konsensus dan agama imperialis konsensus Islam, banyak sekali celah. Dan itu juga banyak sekali dikritisi oleh saya dan terutama oleh kitab The Beloved NI. Jadi yang saya kritisi itu setelah saya melihat dari The Beloved NI tentu saja. Maka sebagai dekalogis, karena kita dauliah itu dekalogis, jelas setuju dong sama El Ferrari bahwa dekalog itu hukum yang kekal. Dekalog yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, di dalam Al-Baqarah 53, adalah tes litmus. Aduh, tes litmus tentang apa itu kebenaran dan kesalahan. Nah, yang oleh Al-Quran mengatakan mana yang sah dan benar, kan? Ya, Al-Baqarah 53 itu untuk membedakan antara kafir dan mukmin, antara muslim dengan non muslim yang bukan muslim, yang kafir, antara yang murtad dan yang pendosa, antara yang syadik dan yang bertakwa. Jadi bukan atas dasar identitas di KTP atau di sertifikat manapun yang mengatakan ini agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya itu kafir, mungkin enggak, bukan. Tapi karena melihat dari apakah memelihara dekalog atau tidak. Ya, jadi bukan berdasarkan identitas agama apapun, tapi hakikatnya dekalog itu bisa dijumpai sebagai hukum dasar atas esensi yang ada di dalam sistem pohon hayat lain, seperti di India, di dalam Buddhisme, di Tiongkok, di Afrika, Asia Tenggara, Amerika, sebelum penjajahan Eropa, dan lain sebagainya. Nah, dekalog itu adalah bersifat perennial. Perennial itu kan artinya abadi dan ada di mana-mana. Abadi dan ada di mana-mana. Tapi bedanya adalah ini satu hal yang sangat jelas, bukan sekedar filsafat yang mistisism atau esoterik, tapi ada di setiap hukum adat. Misalnya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa setiap pelanggaran satu dekalog ada satu karma atau perbuatan yang memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini, kalau itu dilanggar, itu disebut dosa atau akibat dari dosa. Nah, kalau kita itu memelihara, itu juga satu karma, karma yang baik, yang itu juga punya konsekuensi, yaitu pahala. Nah, jadi bukan sekedar kita sholat terus dapat pahala 70 kali lipat gitu ya. Tapi kalau kita sholat, kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, itu pahalanya. Dan kalau kita itu melakukan seperti itu, kebaikan, memelihara dekal, maka pahalanya adalah kita misalnya mendapatkan rasa bahagia gitu. Memohon pengampunan dosa berarti memohon petunjuk agar akibat dari dosa itu dapat dilalui, sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Ya, biasanya orang tuh salah paham bahwa kalau memohon dosa berarti kita sama sekali tidak mendapatkan konsekuensi gitu kan dari dosa kita enggak. Tapi justru kita itu, oh ya, aku sudah mencuri misalnya, lalu aku masuk penjara. Nah, kita bertaubat dan kita memohon petunjuk supaya kita bagaimana bisa tetap tetap bisa hidup dengan baik saat kita menerima hukuman di penjara itu dan tidak malah menjadi buruk, ya kan? Atau kita memperoleh pahala itu berarti kita menerima petunjuk untuk terus melakukan kebajikan. Nah, jadi gitu. Kalau kita dapat pahala, kita bahagia. Orang yang betul-betul bahagia itu pasti akan selalu berusaha untuk melakukan kebajikan.
Terakhir, saya juga setuju pada Alex Ferrari bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah al-haq. Jadi ajaran Yesus itu adalah syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ya dong. Nah, dan jadi benar tuh, Alex tuh bilang kalau eh, yang disampaikan Yesus Kristus itu betul, benar. Dan itu lebih agung daripada kekristenan. Yang dimaksud tentu saja adalah kekristenan yang imperialis konsensus atau yang hanya konsensus itu. Iya benar, ya. Ketika dia melihat mistisisme timur, dia udah nyampe itu pemahaman itu. Cuma masalahnya dia masih menyalahkan Santo Paulus dan tidak melihat kepada sistemnya. Itu juga sama sebetulnya dengan yang disampaikan para nabi sebelum dan sesudah beliau. Nabi Muhammad SAW itu lebih agung daripada agama Islam saat ini. Hal yang sangat betul dan benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Imam Ali lebih agung dan lebih luar biasa daripada Syiah. Misalnya seperti itu ya. Nah, dan begitu juga yang diajarkan Santo Paulus dan para murid dari seorang mursyid. Misalnya Santo Paulus itu sendiri, Imam Ali, Bunda Maria Magdalena, Bunda Fatimah Zahra, Saint James atau Santo Yakobus, Santo Thomas dan lain-lain. Ya itu mereka semua yang kemudian menjadi mursyid. Ya, para murid yang menjadi mursyid. Nah, ya kan? Santo Paulus tadi yang murid doang, kemudian jadi mursyid. Nah, Santo Ferrari ini berbicara tentang dua di Qumran. Nah itu ini ada satu apapun ya namanya mau disebut eseni atau apalah ya, ebionit lah apa gitu ya. Ini ada tarekat. Jadi mereka sangat mungkin sebetulnya menjalani tarekat seperti para sufi atau para darwis dan abdal di dalam ondo-ondo sufi. Jadi kita boleh mengklaim bahwa yang masih memelihara itu adalah tarekat sufi pada umumnya. Pada umumnya, saya tekankan. Tidak semua tarekat sufi. Nah, ajaran-ajaran rahasia mereka yang ada di dalam ini tadi komunitas di Qumran itu adalah untuk menjadi manusia sempurna melampaui ajaran-ajaran agama konsensus dan imperialis konsensus itu. Dan itu juga untuk membebaskan diri dari kelompok mereka. Bahkan manusia seluruhnya dari penjajahan dan imperialisme yang memperbudak manusia. Inilah intisarinya sebetulnya. Sari perjuangan setiap nabi dan rasul, even bahkan Buddhisme. Saya pikir Konghucu itu juga menyiapkan jalan untuk agar bangsa Cina itu sadar dari imperialisme Cina gitu kan, Taoisme juga gitu kan, walaupun itu kemudian mereka digunakan oleh imperialisme Cina gitu kan. Tapi mereka itu sebetulnya mengajarkan agar kita itu bisa terbebaskan dari perbudakan itu. Walaupun kita mungkin tidak bisa sama sekali menghindari atau keluar dari kehidupan imperialisme yang ada masih membelenggu kita saat ini. Sama seperti kita ada di dalam satu tubuh, kita belum bisa bebas dari tubuh kita yang masih butuh makan, minum, eh, mengeluarkan kotoran dan sebagainya. Itu sama ya. Nah, nah, balik lagi dulu. Jadi membebaskan diri dari imperialisme itu tadi, dari perbudakan, dari penjajahan, sehingga ya, sorry, sehingga keadilan dan satu kemanusiaan, yaitu tauhid dan perdamaian dan pembebasan atau Islam atau moksa itu tercapai di alam manusia yang menyerahkan cinta kasih dan kebenaran ilahi. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan pada malam ini. Nah, terima kasih yang masih masih bersama saya. Ya, tuh. Ternyata eh, gitu ya, kira-kira. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, Mas Fauzan, kalau ingin ditulis di chat juga bisa. Kita menunggu yang lain dulu. Siapa tahu masih ada yang hadir. Satu ya, saya tanya. Masih ada yang mau hadir kah? Masih ada yang mau ditanyakan, Mas Fauzan?
Silahkan kalau mau ditanyakan di chat. Gimana kalau tidak ada? Saya menunggu Rahmat. Baiklah, udah datang. Oh, halo Rahmat, apa kabar? Ketika koan, Dikau baru sampai. Iya Mbak, nggih. Mohon maaf. Aduh, parah. Nggak apa-apa. Silakan saatnya untuk berdiskusi. Di sini hanya tinggal berdua. Tadi Herman sudah ada di pesawat soalnya sekarang. Tadi ada Herman, tapi dia ada di pesawat. Apa Mas Ini Herman? Mas Herman mau kudeta bukan Mbak? Kan besok pelantikan. enggak, itu saya sengaja ya malam ini bukan besok. Kemarin kan minggu malam terus saya mikir, oh ya tanggal 20 Oktober itu kan itu ya pelantikan presiden gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi udah saya tutupnya hari ini saja acaranya Iya, apa? iya, Siapa tahu ada yang mau iseng-iseng ngomongin ini. iya. Karena saya waktu yang pertama saya bikinnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya bikinnya dalam bahasa Indonesia. Mm-mm, mm-mm. Oh. Pak Prabowo belum ngontak Mbak. Hmm? Waduh, kayaknya pernah sih waktu itu ngontak tapi nggak saya angkat. Nggak diangkat. Jadi menteri apa gitu? Jadi dukun, dukun pembimbing. Iya benar. Oh, iya, jadi itu kita kita malam ini ngebahas tentang Santo Paulus nih. Jadi kalau mumpung di kau sudah hadir, silahkan aja mau dipertanyakan. Itu ada pertanyaan tuh dari Mas Fauzan kayaknya tentang Isra. Maksudnya apa, Mas? Saya kurang paham. Maksudnya Isra itu apa? Ini saya recordingnya saya